Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akademisi dan pejuang Tridharma di seluruh Indonesia. Di tahun 2025 kemarin, itu menjadi titik penting dalam sejarah jabatan akademik tertinggi di negeri ini, di mana diterbitkannya Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 yang membawa perubahan signifikan, khususnya dalam pengakuan jabatan profesor. Nah, jika sebelumnya kita mengenal ada profesor aktif, ada juga profesor emeritus ya di beberapa negara, dan profesor kehormatan, maka kini regulasi terbaru itu secara tegas hanya mengakui dua kategori, yaitu profesor aktif dan profesor emeritus. Artinya, profesor kehormatan itu tidak lagi tercantum dalam regulasi terbaru. Nah, perubahan ini itu bukan sekedar administratif, ini menyentuh marwah jabatan profesor ataupun integritas keilmuan, standar publikasi internasional hingga strategi pengembangan perguruan tinggi di swasta ya. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara komprehensif apa perbedaan mendasar profesor aktif dan profesor emeritus, kemudian mengapa profesor kehormatan itu dihapus ya, apa dampak bagi dosen ya, kemudian pimpinan kampus dan PTS, dan bagaimana aturan ini bisa mempengaruhi akreditasi serta pembukaan program studi baru. Nah, simak sampai akhir karena pemahaman yang tepat tentang regulasi ini bisa menjadi kunci strategis pengembangan akademik institusi Bapak Ibu dosen. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, dengan proses yang lebih cepat, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video-video saya ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu dosen ya, latar belakang dari perubahan. Jadi Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 itu membawa perubahan besar ya, angin segar, di mana ada dalam tata kelola jabatan akademik tertinggi di Indonesia ya. Regulasi ini sebenarnya secara tegas itu hanya mengakui dua kategori profesor, yaitu profesor aktif dan profesor emeritus. Nah, sementara itu profesor kehormatan itu resmi tidak lagi diakui dalam regulasi terbaru ya, meskipun baru-baru ini ada salah satu jabatan jabatan tertinggi di negara itu diangkat menjadi profesor kehormatan di salah satu perguruan tinggi ya. Nah, perubahan ini itu bukan sekedar administratif, tapi menyentuh aspek marwah jabatan profesor, integritas akademik, standar mutu ilmiah, hingga strategi pengembangan perguruan tinggi swasta ya, ataupun negeri. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan proses aktif ya, profesor aktif. Jadi, kalau kita lihat di sini, di dalam profesor aktif itu, jabatan akademik tertinggi dosen ya. Nah, profesor aktif itu adalah yang jabatan tertinggi dosen yang diperoleh melalui proses karir akademik yang paling panjang. Mulai dari asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, hingga profesor. Nah, kita ketahui bahwa syarat utama di dalam Permen nomor 52 tahun 2025 itu minimal bergelar doktor terapan atau subspesialis, kemudian pengalaman dosen minimal 10 tahun, juga memiliki minimal 2 publikasi ilmiah bereputasi internasional yang nanti dijadikan sebagai syarat khususnya ya. Kemudian publikasi di jurnal indeks Scopus ataupun WOS. Angka kredit penelitian itu minimal 45% dari total kumulatif, serta memiliki sertifikat pendidik dan lulus uji kompetensi. Nah, standar ini dinilai semakin ketat dan menekankan produktivitas riset internasional. Nah, apa sebenarnya kewajibannya? Jadi kewajiban profesor aktif itu ya dia melaksanakan BKD penuh sebanyak 12 hingga 16 SKS, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Kemudian bisa juga ya membimbing S2 dan S3, menjadi pemimpin akademik, serta membina dosen junior. Nah, hak yang akan didapatkan itu ya berupa gaji plus tunjangan profesi, kemudian tunjangan kehormatan, kewenangan akademik penuh, pengakuan nasional dan internasional. Jadi profesor aktif itu adalah motor penggerak utama Tridharma sebenarnya perguruan tinggi. Nah, itu. Nah,
Eh, Selanjutnya itu adalah ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, untuk Profesor Emeritus, jadi kalau Profesor Emeritus di sini itu bisa dikatakan sebagai purna tugas yang diangkat kembali oleh PTS ya. Jadi Profesor Emeritus itu profesor yang sudah pensiun ya di PTN dengan batas usia pensiun itu 70 tahun. Tetapi karena dedikasi dan rekam jejak luar biasa itu bisa kemudian diangkat kembali ya oleh PTS untuk memperkuat akademisi institusi. Nah, hanya PTS yang dapat mengangkat Profesor Emeritus dan harus dengan persetujuan Senat gitu. Jadi apakah di negeri tidak diangkat? Ya tidak gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi polemik. Kenapa kok kalau Profesor Emeritus itu hanya diangkat di swasta? Kok sepertinya eh, apa ya? Sepertinya itu melebahkan ya atau eh, tidak begitu percaya ya sama kualitas-kualitas di swasta gitu ya. Tapi itu sudah urusan para pemimpin yang membuat kebijakan lah. Nah, hanya kemudian syarat untuk menjadi profesor emeritus itu adalah satu pernah menjadi profesor aktif ya, terutama di di PTN. Kemudian memiliki rekam jejak publikasi yang kuat ya, baik itu Sinta, Scopus, WWS maupun Gold Scholar, diangkat oleh pimpinan PTS dengan persetujuan Senat, kemudian dilaporkan ke PDPT Dikti, dievaluasi secara berkala dan batas usia maksimal itu adalah 75 tahun. Nah, untuk kewajiban profesor emeritus ya sama hampir semuanya dengan profesor aktif ya, yaitu dia melaksanakan BKD sesuai dengan penugasan spesifik, fokus pada penelitian dan publikasi, kemudian pembimbingan dan transfer keilmuan, serta tetap bisa menggunakan hibah APBN. Nah, haknya ya penghasilan berdasarkan kesepakatan ya, yaitu bukan tunjangan kehormatan, tetap diakui sebagai dosen tetap di PTS, masuk dalam rasio dosen S3 dan berkontribusi dalam akreditasi maupun pembukaan dari prodi baru gitu ya. Nah, untuk dampak strategis bagi PTS yaitu penguatan SDM unggul, bisa juga meningkatkan reputasi akademik, daya ungkit akreditasi, dan syarat SDM untuk prodi yang baru. Namun ada konsekuensinya di sini ya. Konsekuensinya adalah uh, beban finansial ya, terutama untuk PTS, kemudian evaluasi yang dilakukan harus berkala, dan risiko penghentian kontrak jika tidak produktif. Nah, Profesor Emeritus ini menjadi pilar keberlanjutan tradisi keilmuan dan mentoring lintas generasi gitu. Nah, untuk penghapusan profesor kehormatan, jadi sebelumnya itu diatur dalam Permendikbud nomor 544 ya tahun 2024. Untuk profesor kehormatan itu diberikan kepada tokoh non-dosen yang berkontribusi luar biasa. Namun kini tidak lagi diakui dalam Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025. Kontrak yang sudah berjalan sebelum aturan ini tetap diselesaikan hingga selesai, yaitu ketentuan peralihan ya. Nah, makna penghapusan itu yang menjaga integritas jabatan profesor, menguatkan standar akademik berbasis karir, menghindari politisasi gelar akademik, dan menegaskan bahwa profesor itu adalah jabatan ilmiah, bukan penghargaan simbolik gitu. Nah, untuk inti perubahan ya sebenarnya di dalam apa? Di dalam uh, Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 ini, yaitu sebenarnya profesor itu kan hasil karir ya akademik yang ketat, kemudian berbasis riset dan memiliki tanggung jawab ilmiah berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar gelar kehormatan gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman dosen itu menganggap bahwa profesor itu ya gelar kehormatan. Nah, dampak strategis bagi PTS itu penguatan SDM unggul ya, ini yang Profesor Emeritus tadi. Nah, secara kesimpulan, profesor itu kini berbasis karir akademik yang ketat, hanya profesor aktif dan profesor emeritus yang diakui di dalam Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025. Kemudian untuk regulasi itu menegaskan integritas dan standar mutu ilmiahnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.